Selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Kali ini terkait dengan redupnya kilau saham konglomerat tanah air Prayogo Pangestu, di mana kelima saham milik Prayogo juga masuk ke dalam 10 emiten yang paling membebani kinerja IHSG pada hari ini. Secara spesifik, Prayogo memiliki kepemilikan langsung 71,31% di BRPT dengan kerugian di awal perdagangan yang ditanggung Prayogo mencapai 5,34 triliun rupiah. Kemudian di TPIA, Prayogo memiliki 5,06% saham secara langsung dan 34,63% lewat BRPT dengan total kerugian perdagangan hari ini mencapai 19,83 triliun rupiah. Lalu ada di emiten cuan yang 84,97% dimiliki langsung oleh Prayogo dengan nilai total kerugian 26,72 triliun rupiah, serta di Petrosi atau PTRO dengan kerugian yang dirasakan Prayogo senilai 2,72 triliun rupiah. Terakhir ada Brand yang 64,66% sahamnya dimiliki lewat BRPT dengan kerugian paling jumbo yakni 107,99 triliun rupiah. Artinya secara total kerugian Prayogo dalam beberapa menit awal perdagangan pada hari ini mencapai 163 triliun rupiah, di mana secara lebih luas 5 saham milik Prayogo membuat kapitalisasi pasar 408 triliun rupiah dalam hitungan menit. Pemirsa, ambruknya IHSG hingga sempat turun 3% lebih didorong oleh tingginya aksi jual asing pada sejumlah emiten blue chip Indonesia termasuk emiten perbankan. Meski demikian, pelemahan terbesar IHSG hari ini paling utama karena ambruknya kinerja saham-saham milik Taipan Prayogo Pangestu. Pelemahan IHSG hari ini tak lepas dari ambruknya saham-saham perusahaan milik Taipan Prayogo Pangestu setelah adanya pernyataan dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI yang menyebutkan bahwa MSCI tidak akan memasukkan 3 emiten konglomerasi Prayogo Pangestu ke dalam indeks MSCI Investable Market pada review Februari 2025. Ketiga emiten ini adalah PT Barito Renewables Energy yang berkode saham Brand, PT Petrindo Jaya Kreasi yang berkode saham Cuan, dan PT Petrosi yang berkode saham PTRO. Pernyataan MSCI ini membuat ketiga saham grup Barito ini anjlok di perdagangan pada hari ini. Saham Brand menjadi pemberat utama IHSG mengingat kapitalisasi pasarnya yang terbesar di Bursa Efek Indonesia. Pada hari Kamis kemarin, saham Brand memiliki kapitalisasi pasar sebesar 1.174 triliun rupiah melampaui kapitalisasi pasar saham Bank Sentral Asia yang sebesar 1.092 triliun rupiah, dan koreksi di perdagangan hari ini telah membuat kapitalisasi pasar saham Brand lenyap hingga 234 triliun rupiah. Informasi terpopuler selanjutnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sempat menegaskan bahwa harga jual LPG 3 kg maksimal adalah Rp19.000 per tabung. Harga ini sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Usai sidak di pangkalan resmi Pertamina di Jakarta, Bahlil mengungkapkan bila harga di pengecer bisa mencapai Rp26.000, di mana seharusnya masyarakat menikmati harga yang lebih murah sesuai dengan aturan pemerintah atau sebesar Rp19.000. Lantas apakah instruksi Bahlil perihal harga jual LPG 3 kg di pasaran sudah sesuai? Berdasarkan hasil reportase CNBC Indonesia di lapangan, berbagai pangkalan yang tersebar di wilayah Tangerang Selatan sudah memberlakukan harga jual tertinggi LPG 3 kg Rp19.000 per tabung. Misalnya di pangkalan Lagiman Pamulang, Tangerang Selatan, HET LPG 3 kg di pangkalan LPG ini sebesar Rp19.000 per tabung sesuai dengan arahan pemerintah. Penjaga pangkalan ini mengungkapkan harga yang berlaku saat ini merupakan harga yang sama sebelum pemerintah mengotak-atik kebijakan distribusi LPG 3 kg. Di pangkalan LPG lainnya, pangkalan LPG 3 kg toko Windy Ciater Tangerang Selatan, harga jual LPG 3 kg yang berlaku adalah Rp19.000 per tabung. Pangkalan ini memiliki stok penjualan LPG 3 kg per hari hingga 100 tabung.
Berbeda kondisinya pada pengecer LPG 3 kg yang tersebar khususnya di wilayah Tangerang Selatan. Harga jual LPG 3 kg rata-rata yang dibanderol adalah Rp22.000 per tabung. Pemirsa, kita beralih ke informasi terpopuler dari dalam negeri, di mana seorang perwakilan Demokrat mengajukan pemakzulan terhadap Donald Trump dari kursi Presiden Amerika Serikat. Pengajuan pemakzulan dilakukan atas dasar upaya Trump yang ingin merelokasi warga Palestina di Gaza. Al Green, tokoh asal Texas, mengatakan usulan Trump untuk mengambil alih kantong Palestina ini adalah perbuatan pembersihan etnis, di mana langkah ini terungkap di tengah sejumlah keributan di dalam dan luar negeri Amerika Serikat akibat kebijakan baru Trump yang kontroversial, mulai dari memulangkan migran ke negara asal, membubarkan sejumlah kementerian, pensiun dini pegawai federal, hingga perang dagang. Trump sempat dimakzulkan 2 kali selama masa jabatan pertamanya. Pada tahun 2019, Trump dianggap menyalahgunakan kekuasaan dan menghalangi Kongres atas upayanya untuk mencari bantuan dari Ukraina dalam pemilihan presiden tahun berikutnya. Pada tahun 2021, upaya pemakzulan juga dilakukan terhadap Trump karena menghasut kerusuhan di The Capitol pada tanggal 6 Januari setelah kekalahannya oleh Joe Biden. Ia dibebaskan di Senat pada kedua kesempatan tersebut.